Oke, selamat ketemu lagi anak-anakku sekalian. Semoga di hari ini kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan siap melaksanakan pembelajaran secara daring maupun luring yang tidak bisa menggunakan perangkat handphone atau laptop. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tematik untuk PKN dan bahasa Jawa. Di pembelajaran yang kemarin, kalian sudah mempelajari tentang keberagaman budaya dan adat dari bangsa Indonesia ya. Nah, ini sambil merefresh pembelajaran yang kemarin tentang pelajaran PKN, keberagaman. Tentunya kalian masih ingat keberagaman itu adalah sebuah perbedaan yang memang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Nah, keberagaman itu bisa saling menguntungkan antar manusia. Contohnya, ada keberagaman budaya, rumah adat, bahasa, bahkan keberagaman itu bisa dari tempat asal dan daerah masing-masing. Contohnya misalkan seperti penduduk yang berada di daerah pegunungan seperti Kaliurang, itu hasil buminya akan berbeda dengan penduduk yang tinggal di dekat pantai seperti di Bantul. Itu akan berbeda dari hasil bumi. Hasil bumi itu sesuatu yang dihasilkan, bisa tumbuhan, bisa hewan. Nah, dari perbedaan sesuatu yang dihasilkan itu tadi bisa saling menguntungkan antar manusia, jadi bisa saling bekerja sama. Contoh misalkan di tempatnya Pak Arif itu banyak yang menanam buah naga karena tempatnya di daerah pantai, daerah Bantul, daerah dekat pantai pesisir. Buah naga itu bagus tumbuhnya di daerah yang tanahnya berpasir. Tetapi akan berbeda dengan hasil yang diperoleh di daerah pegunungan. Contohnya di Kaliurang. Itu akan berbeda buah yang dihasilkan. Kamu tahu buah yang biasanya dihasilkan di Kaliurang itu? Pak Arif punya tebak-tebakannya. Apa tebak-tebakannya? Coba jawab. Sego sak kepel di Rubung Tinggi. Nah, itu buah-buahan yang ada di Kaliurang. Apa? Siapa yang bisa jawab kira-kira? Iya, jawabannya salah. Jadi daerah keberagaman itu akan menghasilkan sesuatu yang bisa saling menguntungkan. Daerah yang pantai nggak bisa menanam salak, bisa membeli salak dari daerah yang di tempatnya di pegunungan. Sebaliknya yang di daerah pegunungan akan bisa membeli buah yang tidak bisa dihasilkan di daerah pegunungan. Nah, hari ini sesuai dengan tebak-tebakan yang Pak Arif sampaikan tadi, tebak-tebakannya masih ingat nggak apa tadi? Sego sak kepel di Rubung Tinggi. Nah, itu jenisnya itu sebenarnya jenis tebak-tebakan yang berasal di daerah Jawa. Nah, ini juga merupakan keberagaman dari penduduk Jawa, itu akan berbeda nanti tebak-tebakannya dengan daerah yang lain. Nah, karena ini ada hubungannya dengan pembelajaran
tema PKM keberagaman dan bahasa Jawa. Nah, kita akan mengulas tentang pembelajaran tebak-tebakan yang Pak Arif sampaikan tadi. Apa toh materinya untuk bahasa Jawa? Tebak-tebakan yang Pak Arif sampaikan tadi itu disebut dengan cangkriman. Apa itu cangkriman? Cangkriman kuwi yaiku unen-unen kang isine kudu dibatang utawa dibedhek lan dijawab. Jadi cangkriman itu sebenarnya adalah tebak-tebakan. Lanjut. Apa saja jenis-jenis cangkriman? Ada yang tahu? Nah, jenis-jenis cangkriman itu ada yang pertama namanya cangkriman wancahan. Yang kedua, jenis cangkrimannya adalah cangkriman pepindhan. Yang ketiga, jenis cangkrimannya adalah cangkriman blenderan. Yang keempat, cangkriman wangsalan. Dan yang terakhir nanti ada cangkriman tembang. Kita akan pelajari satu persatu ya nanti cangkriman. Ada jenis cangkriman itu ada 5. Ini kamu harus ingat ya. Kita bahas yang jenis cangkriman pertama tadi apa? Masih ingat nggak? Ya, cangkriman wancahan. Cangkriman wancahan itu cangkriman kang dijupuk saka suku utawa kata ngarep lan mburi. Cangkriman wancahan luwih kayata singkatan kang duweni arti. Nah, ini yang berasal dari tempat lain yang bukan asli Jawa. Ini Pak Arif terjemahkan ya. Cangkriman wancahan itu sama seperti cangkriman yang disingkat. Jadi ada kata yang di depan atau kata yang di belakang diambil menjadi singkatan. Itu namanya cangkriman wancahan. Contohnya ini contohnya. Misalkan Pak Bulitus. Nah, itu yang diambil. Sebenarnya Pak Bulitus itu kalau ditebak itu artinya tapak kebu lilini 100. Nah, paknya itu dari kata tapak. Bunya diambil itu dari kata kebu. Lilini, nah itu yang diambil linya. 100 yang diambil 100. Jadi kalau disingkat Pak Bulitus. Nah, kamu cari contoh yang lainnya di buku Bahasa Jawa, Sinau Basa Jawa yang sudah dibagikan itu nanti banyak contohnya. Ini Pak Arif menjelaskan dengan contoh satu-satu aja ya. Yang kedua adalah cangkriman pepindhan. Cangkriman pepindhan itu cangkriman kan ngemu teges pepindhan utawa irip-iripan. Ini contohnya seperti ini. Cangkriman pepindhan. Nah, seperti ini contohnya. Pitik walik sobo kebon. Nah, itu bisa kamu ngasih tebak-tebakan ke temannya. Pitik walik sobo kebon apa ayo? Jawabannya adalah nanas. Jadi maksudnya itu kan nanas itu kan daunnya kan ke atas hampir sama seperti bulu ayam, tapi ayam yang bulunya kebalik. Nah, ininya di tempatnya di kebun. Nah, itu jawabannya adalah nanas. Cangkriman yang ketiga, nah itu contohnya yang lain. Pitik walik sopo mejo. Jawabannya adalah sulak atau kemeja. Nanti cari contoh yang lain di buku ya. Yang ketiga itu cangkriman blenderan. Cangkriman blenderan itu apa? Cangkriman kang ngemu teges plesetan. Jadi diplesetin. Kata-katanya itu diplesetin. Contohnya misalkan
cangkriman benderan. Ini contohnya seperti ini. Wetenge keroncongan. Nah, keroncongan itu sebenarnya kan jenis alat atau jenis musik ya, ada keroncong. Nah, tapi juga bisa diplesetkan. Keroncongan itu artinya lapar. Jadi wetenge keroncongan, wetenge wis duwe kan perutnya keroncongan. Diplesetkan atau diplesetin. Jadi bukan arti yang sebenarnya. Contohnya seperti ini, nanti cari yang lain di buku banyak. Yang keempat, ada cangkriman wangsalan. Cangkriman wangsalan itu seperti apa? Cangkriman wangsalan kuwi yaiku unen-unen kang awujud cangkriman kang batangane ana ing jero unen-unen kuwi. Jadi cangkriman ini di apa namanya? Misalkan dituliskan itu dituliskan, tapi nanti jawabannya sekalian dijawab, ada jawabannya. Itu contohnya seperti ini. Janur gunung, kadingaren sliramu mampir. Nah, sebenarnya yang jadi cangkriman itu janur gunungnya. Tapi ini dilanjutkan kalimatnya dijawab juga. Janur gunung itu sebenarnya artinya adalah aren. Nah, di sini dijelaskan. Jadi janur gunung, kadingaren sliramu mampir. Nah, jadi dijelaskan kalau janur gunung itu adalah aren dengan kata kadingaren. Seperti itu. Jadi tebak-tebakannya sekaligus dijelaskan di dalam kalimat. Itu namanya cangkriman wangsalan. Cangkriman yang terakhir itu jenis cangkriman tembang. Tembang itu lagu. Jadi di Jawa itu apa di apa namanya? Di adat Jawa itu ada lagu-lagu Jawa. Itu lagu-lagu Jawanya itu ada yang berwujud cangkriman. Contohnya seperti apa? Tapi kita bahas dulu cangkriman tembang itu adalah cangkriman kang isine dijupuk saka tembang mocopat. Jadi kalau di Jawa itu ada tembang mocopat, itu ada beberapa jenis. Nah, ada jenis tembang mocopat yang bentuknya cangkriman atau tebak-tebakan. Contohnya seperti ini. Ini contohnya tembang kinanti. Nih, apa lagunya, liriknya seperti ini. Wonten putri luweh ayu, tan ana ingkang tumanding. Sarironiro sang retno, owah-owah saben ari. Yen rina kucem kang cahya, mung rati mancur ngelahi. Ini kalau diterjemahkan seperti ini. Ada putri amat cantik, tidak ada yang menandingi. Badan sang dewi berubah setiap hari. Kalau siang suram cahayanya, hanya pada malam hari bersinar cahayanya. Ini sebenarnya tebak-tebakan. Siapa yang bisa nebak? Oh, kira-kira apa ini yang dimaksud? Nah, Pak Arif beri jawabannya ya. Jawabannya sebenarnya adalah ini isinya tentang menceritakan rembulan. Jadi rembulan itu diibaratkan seperti putri yang cantik, tidak ada tandingannya, terus badannya bisa berubah setiap hari. Kan bulan itu kan ada bulan purnama, ada bulan sabit, ada bulan separuh, seperti itu kan berubah-ubah. Kalau siang suram cahayanya karena kalah dengan matahari. Hanya pada malam hari bersinar cahayanya. Karena sinarnya tidak terhalangi oleh sinar matahari, jadi kalau malam hari kelihatan. Padahal sebenarnya bulan itu kan tidak hilang, tetap ada. Walaupun pagi atau siang gitu tetap ada bulan itu. Namun kan cahayanya kalah dengan cahaya lebih terang cahaya matahari. Jadi sinar bulannya jadi ketutupan dengan
sinar matahari. Nah, ini seperti ini contohnya. Pengiriman kembang, ini dari kembang Kinanti. Ada contoh yang lain, itu tembang pucung. Ini contohnya seperti ini liriknya. Bapak pucung dudu watu dudu gunung, sangkamu ing sabrang, ngon ingone sang bupati, yen lumampah si pucung lembahan bromo. Kalau diterjemahkan kira-kira ini seperti ini. Bapak pucung bukan batu, bukan gunung, asalmu dari tanah seberang. Merujuk ke pulau yang lain maksudnya. Bapak pucung bukan batu, bukan gunung, bukan batu, bukan gunung, asalnya itu dari tanah seberang, dari pulau seberang. Ini yang dimaksud pulau, bukan pulau Jawa. Piaraan sang bupati, kalau berjalan si pucung berlenggang hidung. Kira-kira jawabannya apa ini? Ayo menceritakan tentang apa tentang lagunya ini? Ada yang tahu? Oke, Pak Arif di jawabannya ya. Jawabannya adalah gajah. Ini maksudnya bukan batu, bukan gunung, kan besar tuh gajah. Bukan batu yang besar, tapi juga bukan gunung. Asalnya dari tanah seberang. Kan bukan dari pulau Jawa, tapi dari pulau Sumatera. Itu kan ada namanya untuk karantina yang gajah itu ada di daerah Sumatera namanya Waikambas. Itu untuk konservasi gajah. Piaraannya sang bupati, gajah itu dulu piaraan, bukan piaraan orang sembarangan, cuman orang yang kaya yang bisa memelihara gajah. Mereka dibilang piaraannya sang bupati, bukan orang-orang biasa nggak akan bisa memelihara karena biaya untuk merawatnya mahal. Kalau berjalan si pucung berlenggang hidung. Ini jelas gajah kalau berjalan hidungnya itu berlenggang atau bergoyang. Ini jawabannya gajah. Jadi materi yang kalian pelajari itu ada di buku Sinau Basa Jawa yang sudah dibagikan. Nanti bisa kalian baca lebih bisa kalian baca lebih komplit lagi penjelasannya tentang cangkriman dan contoh-contohnya. Nah, dari Pak Arif cukup sekian untuk penjelasan materinya. Kalian tetap semangat di rumah untuk belajar, tetap jaga kesehatan karena kita pembelajarannya juga pembelajarannya juga tentang pertumbuhan dan perkembangan tubuh kan. Jadi ini kalian juga mengajarkan untuk hidup sehat, terutama untuk masa-masa pandemi seperti ini. Kalian harus menjaga kesehatan, menjaga makan agar tetap fit dan tidak turun imunnya. Jadi virusnya akan susah memapar tubuh kalian. Oke. Anak Indonesia bisa belajar dimanapun, tidak harus di sekolah. Yang terakhir, saya ucapkan salam merdeka belajar. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.